Simetris tiba, simetris tiba, simetris tiba, arahnya ke atas, ARB-nya kegocap. Welcome Bapak Ibu, udah gak kerasa ya, udah 1 minggu kita sudah tidak bersama. Kini muncul lagi nih di YouTube nih, setiap hari Minggu. Kita mau bahas 3 saham. Salah satunya ada saham yang bikin enak. Kenapa saham bikin enak? Tiap hari saya ngajakin akumulasi kepada Bapak Ibu untuk mengkoleksi saham tersebut. Apa itu? Lippo Karawaci. Lippo Karawaci adalah induk dari Lemeikarta atau LPCK. Kondisinya untuk secara global itu memang dia butuh duit ya. Kalau butuh duit artinya Bapak bisa Ibu simpulkan sendiri seperti apa. Kenapa Pak ambilnya LPKR sih, bukannya saham-saham yang udah oke banget dari dividennya, dari ininya, dari itunya. Kalau saya pribadi berpendapat Lippo Karawaci ini adalah saham yang berpotensi besar di kedepannya. Kenapa? Karena secara teknikal dia akan menuju ke atas, karena dia ada rodanya udah mulai ada di bawah dan ada pergerakan untuk ke atas. Karena saya berprinsip hidup itu seperti roda berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Sesuatu yang udah di atas pasti akan ke bawah, sesuatu yang di bawah pasti akan ke atas. Dengan catatan, hanya waktu yang akan menentukan. Maka di sini ada time analysis. Jadi kita berperang melawan waktu, bukan melawan harga atau melawan apapun. Bapak Ibu lihat sendiri kondisi umumnya masih bearish, di mana garis-garisnya ini nih masih belum membentuk pelangi nih. Kan kalau mau bullish kan merah, kuning, hijau di langit yang biru. Kalau ini belum, maka itu bearish. Makanya jadi harus ditunggu dulu ya. Tapi kalau secara MACD-nya udah kelihatan tuh, dia udah mau golden cross. Kita breakdown yuk bareng-bareng. Ya, LPKR ini kondisinya masih baby bullish, jadi baru meletak gitu ya. Kita baru lahiran tuh, baru pecah ketuban gitu. Mau lahiran. Nah, baby bullish di sini kita harus diperhatikan bahwa LPKR ini mempunyai kunci di 96. Bukan 69 ya, tapi 96. Karena saya suka angka 96 maupun 69. Bukan masalah dari angka itu juga, ditambah lagi ada semacam resisten atau support kuat di time frame pendek di angka 96. Oke, jadi jika LPKR ini dalam seminggu ke depan berhasil melewati 96, maka dia akan melanjutkan kenaikannya di N1 di 101, N2-nya di 104 sesuai angka Fibonacci ya. Kemudian di N3 last candle-nya di 108. Karena di sini ada namanya pola bearish sharp harmonic yang notabene-nya yang akan turun koreksi sedikit, maka perlu diperhatikan kembali kalau untuk Bapak Ibu yang trading. Kalau jika harga minggu depan di bawah 96, maka pos penurunannya di T188, T2-nya di 84, kemudian di T3-nya atau koreksi tuntasnya di 73. Jadi perlu diperhatikan kalau untuk yang trading. Kalau untuk yang semi invest atau swing, tidak swing panjang ya, atau swing pendek maupun investor, saran saya tetap akumulasi selama harganya di bawah 100. Ingat, tetap di bawah 100. Jadi untuk akumulasi pembelian, kita main di angka cantik kita di 100, 69, lalu di 55. Untuk MACD sudah terlihat ada high demand, di mana sudah terlihat golden cross tadi ya. Dari RSI-nya sendiri sudah high demand, sudah masuk di dalam akumulasi area. Hanya saja volume untuk hari kemarin dan beberapa hari ke belakang itu belum menyentuh ATH, all time high dari volume itu sendiri.
Untuk resistennya ada di 104-105 sebagai patokannya, kemudian koreksi tuntas atau supportnya di 73. Gitu deh. Kita lanjut yang kedua ya. Sage. Waduh. Sage ini adalah saham IPO nih, kelihatan banget nih. Naik turunnya itu fluktuatif, sangat disukai oleh trader. Mungkin Bapak Ibu yang merupakan one day trading ini sangat suka nih saham-saham IPO. Beli cuan cabut, stop loss, kayak gitu ya. Tapi kalau untuk invest, swing jangka pendek maupun panjang, saya tidak menyarankan untuk di Sage. Tapi kalau memanfaatkan momentum, silakan. Saya tidak melarang, karena saya pakai 5S ya, di mana standarisasi saya menghindari untuk saham IPO. Mungkin Bapak Ibu yang sudah ikut training saya kemarin bisa tahu tuh, apa sih 5S dalam bersaham, kaizennya seperti apa. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa join kembali ke training berikutnya. Oke, untuk Sage sendiri terlihat masih sideways dan cenderung belum bisa naik ke candle terakhir. Jadi gimana nih breakdownnya Pak? Secara jangka pendek, kita dari volume dulu deh. Kalau dari volume memang kayak beli jual beli jual beli jual beli jual, jadi tidak ada distribusi yang benar-benar signifikan, karena secara monthly itu masih akumulasi, tapi belum all time high ya, di baik daily maupun di weekly-nya. Sehingga jika Sage berada di atas 150, maka dia berpotensi naik ke N1-nya 161, N2-nya di 180 sebagai last candle-nya, N3-nya di 226 sebagai Fibonacci. Untuk secara wave ini masih berantakan, masih belum bisa terlihat. Karena kalau untuk daily itu lebih untuk validasi ya. Kalau time frame yang pendek mungkin sudah terlihat untuk pola Elliott wave-nya. Jadi kita main aman dulu saja. Kemudian di bearish post-nya, kalau terjun dari 150, perhatikan di 144, di T2-nya 128 sebagai area penentu dia bearish atau tidak untuk langkah selanjutnya. Jika di markdown atau langkah selanjutnya itu di markdown, itu bisa sampai ke 83. Jadi jangan kaget ya, tiba-tiba lagi nyopet di ARB-in ternyata bisa nyentuh 83. Secara MACD masih high demand, akumulasinya tinggi, tapi untuk RSI-nya overheat ya, dia udah mulai ada di area overbought. Resistennya di 161 di gap, jadi bisa Bapak Ibu TikTok nih, misalkan harga sekarang terakhir di 152, jual di 160 pun juga masih udah oke, nggak masalah. Tetap pasang stop loss ya. Kemudian untuk supportnya di 122, kita based on dari moving average di 2 jam. Nah, kita tumben nih bahas banking nih. Kita melihat bank BTN ini ke depannya memang sangat prospektif banget untuk diinvest. Sekali lagi, untuk diinvest. Saran saya adalah diinvest di harga yang tepat. Jadi ada baiknya kita menunggu dulu kira-kira nanti arahnya mau kemana. Karena Bank Tabungan Negara ini nanti akan berkorelasi dengan sektor properti, di mana ketika Bank Tabungan Negara ini mulai digoreng, maka properti juga ikut digoreng. Ya, secara nggak langsung simbiosis mutualisme lah. Karena untuk harga tertingginya itu bisa mencapai 4 ribuan, jadi kita harus akumulasi di waktu yang tepat nih.
Kalau mau nyicil satu lot ke bawah sih silakan ya, nggak masalah ya. Oke. Karena banking secara global itu masih acak-adut, masih acak-acakan. Jadi saya sarankan sih untuk akumulasinya perlahan ya, jangan agresif. Ya kayak mau satu lot, kayak misalkan mau naruh 10.000 lot di BTN, cicil dulu 100 atau 50, bahkan 5. Yang penting kita cicil di harga yang akan kita sebutkan nanti di slide berikutnya. Oke, BBTN ini ada potensi untuk kembali ke arah 750. Wow, kok bisa sih Pak ke 750? Ya, kalau kondisi bank di secara global itu berantakan. Itu bisa sampai ke 750 lagi. Ditambah lagi karena oknum dari sebuah influencer yang memberikan premium menggoreng BBTN itu menjadi heboh pada saat corona kemarin, maka dia muncul tuh adanya gap yang ada di bawah di 905 dan 915. Saya sangat menganjurkan untuk membelinya di harga tersebut, tapi ingat dicicil ya, di 905 sampai 915 gitu. Syukur-syukur dikasih 7,5. Siapa yang nggak mau bang BTN di harga tersebut? Tapi kalau untuk trading, Bapak Ibu bisa nih trading jangka pendek. Namanya kondisinya juga bull trap ya. Jadi dia mau naik untuk turun. Untuk saat ini masih low demand, udah mau mendekati golden cross di satu daily-nya. Sudah kelihatan nih RSI-nya udah overheat. Berarti kan memang mau bull trap ya. Secara volume ya nggak ada pergerakan apa-apa sih. Tidak TH. Seperti itu. Jadi kalau misalkan BTN itu terjun dari 1290, maka penurunannya di T1 di 1240, T2-nya di 1220, dan T3-nya di 905. Itu angka yang saya tunggu-tunggu. Kemudian kalau misalkan BTN itu berhasil di 1290, maka N1-nya di 135, N2 1355, dan N3-nya di 1400. Untuk resisten sendiri ada di 1400, MA200, di supportnya itu di 905 berdasarkan gap. Saya lupa. Untuk beberapa video yang saya upload dengan format terbaru, saya berikan disclaimer dulu ya. Di sini saya dan kami memberikan pandangan secara analisa what we see, not what we think. Jadi keputusan untuk membeli, menjual, ataupun style Bapak Ibu mau invest, mau swing, mau one day trading, mau copet, mau segala macamnya itu, mau beli di harga berapapun, terserah. Itu bukan tanggung jawab kami dan itu bukan merupakan keputusan dari kami. Kami hanya memberikan pandangan bahwa harga saham itu bisa ke harga sekian nantinya dengan target sekian atau segala macamnya. Sekali lagi, ketiga video dan video terakhir ini saya berikan disclaimer ya, karena saya lupa memberikan slide disclaimer-nya. Jadi kalau Bapak Ibu merasa loss atau profit, alhamdulillah rezeki Bapak Ibu sekalian. Kalau kita profit, kita jangan lupa untuk mengucapkan rasa syukur. Kalau kita loss, berarti kita harus melakukan improvement nih. Kira-kira saya salah di mana ya? Saya harus disiplin di mana ya? Kayak gitu. Oke, sekian aja video yang cukup panjang di minggu ini. Kami dari Enia Biz
mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan di 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir batin kalau ada kesalahan selama kami berdiri. Kemudian jika Bapak Ibu berkenan, boleh nih dipencet tombol like, tombol subscribe, di-share ke teman-teman atau ke rekan Bapak Ibu semua yang merasa frustasi nih, gak ada arah, gak ada tujuan hidup. Ini saham saya nanti bagaimana ke depannya. Tolong edukasi mereka dengan melakukan klik tombol share video ini ke mereka. Kalau di-download dikasih ke mereka juga silakan, tidak apa-apa. Asal digunakan secara bijak ya. Apalagi ya, kayaknya udah itu aja deh. Like, comment, and subscribe. Jangan lupa follow IG sama Telegram kita ya. See you next time. Oh iya, satu lagi, saya lupa lagi. Kalau memang ada yang mau ditanyakan atau ada yang ingin diberikan pencerahan mengenai saham tertentu, silakan tulis di komen ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Bye-bye.